Kita masuk ke segmen 2. Kita akan berbicara lagi sektor pariwisata yang mana sih yang bisa kita adopt ya. Sehingga kemampuan ekonomi masyarakat ini bisa terbangun kembali di new opportunity ini ya. Baik dari sisi kepemerintahan yang menyiapkan segala sarananya maupun dari sisi swasta yang memang harus berkolaborasi suka tidak suka ya. Saya kembali ke Kang Deddy nih. Ketika tadi Kang Yuki memberikan informasi penuh kok hotel. Ya. Tadi kan dikatakan health. Ya. Social distancing, physical distancing harus diatur. Nah, ini bagaimana gambarannya? Ya. Untuk gambaran hotel ya, kita memang bertahap. Bertahap itu kapasitas untuk okupansi itu masih bergerak di 50%. Nah, kita health-nya, situasi di lapangan itu, kamar ada 100, ya penuh itu kan nggak diisi semua 100. Ya. 50 karena akan bergantian untuk protokol kesehatan. Nah, itu kita ada ketentuan untuk itu. Kita bersepakat ya dengan para pelaku industri pariwisata terutama PHRI sudah bersepakat seperti itu. Gitu. Jadi 50% dulu okupansi. Gitu ya. Nah, ini bisa tercapai ya? Nah, insya Allah bisa tercapai. Nah, kemudian dengan grid sale ini adalah integritas secara keseluruhan dari sektor transportasi yang membawa orang ini kan pergerakan dari transportasinya karena sektor pariwisata di hilir. Nah, untuk itu kita membuat satu kemasan melalui adaptasi kebiasaan baru melakukan grid sale. Nah, grid sale ini bukan semuanya harus kita lakukan di hari ini. Ya, grid sale itu harga sekarang dia bisa nikmati di Desember. Oke, gitu. jadi membeli dengan di harga awal, 35% diskon. Dia Desember nanti kalau pandemi ini melandai, dia bisa menikmati kan dengan ini, harga yang sekarang. Dengan kata lain ini Pak Deddy ini sedang promosi ini Kang Yogi Jawa Barat. Jadi publik juga bisa mendengar ya Kang Deddy sedang sales tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Ini bisa diadop oleh provinsi lain saya kira ini konsep baru ini ya. Oke, Kang Yuki, ini kan Kang Deddy tadi sampaikan transportasi. Ini harus memberikan daya dukung yang optimal. Karena tadi di hilir ya. Ini. Memadai tidak sih transportasi kita ini sebenarnya Kang Yuki untuk wisata ini? Ini bukan soal memadai atau tidak. Tapi situasi hari ini kan tadi kesehatan itu menjadi prioritas utama. Jadi segala sesuatunya ada protokolnya. Nah, ini kan yang perlu dijaga. Ya, memang salah satunya Jawa Barat ini, tolong koreksi saya Pak Deddy, salah satu kan ketertarikan turis dari beberapa negara tetangga kita ini ada yang masuk langsung bisa masuk ke Bandung, gitu kan ya, melalui lewat penerbangan ya. Nah, untuk sementara kan itu masing-masing saling close nih. Kita ke sana juga lockdown, mereka masuk sini juga 14 hari dulu nih. Jadi yang kita dukung saat sekarang ini kan adalah local tourism, ya orang Indonesia sendiri nih, gitu ya. Itu yang kita atau orang asing yang memang bertinggal di Indonesia gitu. Kalau itu cukup memadai. Jadi artinya kita memprioritaskan ya warga sendiri dulu, kira-kira gitu. Iya. Karena ini dari segi aspek tadi health itu tidak terlalu riskan ya. Karena kalau dari luar kan tadi karantina lah, belum tentu mereka suka dan mau. Ya, kan, bukan berarti juga nggak riskan yang Indonesia gitu sama, ya. Tapi protokolnya memang kita harapkan kan kita bisa jaga sama-sama gitu. Nah, dari sisi kesiapan perusahaan transportasi lah ya. Mereka siap kembali nggak untuk bangkit? Ya, kalau menurut saya mereka menunggu harus untuk siap, bangkit. Ya. Menunggu sangat bangkit. Karena sekarang kalau saya lihat dari teman-teman yang bergerak di bus pariwisata, bukan lagi 10%, 5%, kemarin 0%. Gitu loh, bahkan tidak ada pergerakan orang ya. Kalau di bidang barang, logistik, karena itu ketentuan pemerintah, memang menjadi prioritas juga, BNPB, kita masih tetap boleh bergerak kan, ini masalah distribusi bahan pokok dan lain-lain gitu ya. Nah, ini menurut saya kita harus dorong itu. Ya, karena kalau enggak tadi Pak Deddy bilang ini keterkaitan satu sama lainnya tinggi nih. Ya kan nggak mungkin salah satu pincang juga gitu loh. Nah, jadi sisi transportasi memang kita perlu dukung. Memang pelaku usaha kita kan minta stimulus juga ke pemerintah. Jadi ini kan sedang dilihat sektor mana, tapi kita setuju yang didorong duluan ini kan yang usaha kecil menengah dulu nih. Terutama yang di bawah 10 miliar gitu loh. Ini yang kita dorong. Stimulusnya yang konkret apa, Pak Kang Deddy sebagai kepala dinas terhadap masyarakat? Sehingga mereka juga
oke lah, saya ikut dalam sistem itu. Ya, Apa memang stimulus? stimulus yang dilakukan ya, ini di Provinsi Jawa Barat ya. Karena pariwisata menjadi lokomotif dan kemudian juga pariwisata di kabupaten kota menjadikan sumber PAD, itu memang ada relaksasi kaitan dengan pajak-pajaknya. Ya, untuk pajak pembangunan satu di masing-masing kabupaten kota sudah dilakukan. Ya, ada penundaan, PBB-nya ada penundaan. Itu salah satu langkah-langkah stimulus menurut saya. Ya, nggak langsung sekarang transaksi dan lain sebagainya. Itu salah satu langkah-langkah yang dilakukan gitu. Tapi terhadap masyarakat yang akan ikut serta atau diikut sertakan dalam model ini, ya, apa kira-kira? Memang sekarang dari tadi yang saya katakan tadi, transportasi menjadikan connect-nya ya untuk pariwisata. Nah, memang kita ingin bangkitkan di sektor transportasinya. Memang dari pemerintah kita akan mencoba nanti ada bis-bis yang bisa masuk ke tempat wisata. Nah, itu dengan gratis dan lain sebagainya kita lakukan seperti itu. Itu adalah satu untuk meningkatkan, menggairahkan orang akan bepergian ke tempat wisata kan. Nah, itu salah satu program yang kita olah untuk melakukan stimulus tadi. Gitu. Oke, satu hal tadi dari Kang Yuki, bahwa kita akan mendrive peningkatan wisatawan lokal. Ya. Katakanlah ke Bandung begitu. Tapi mereka tidak mau tinggal di hotel. Ya. Rata-rata begitu. Tidak menginap dan sebagainya. Ya. Itu bagaimana? Apakah ini bisa juga nanti mendorong peningkatan atau tidak? Ya, sekarang kan kita bisa lihat dengan biasanya diukur dengan length of stay. Dia lama menginap, kemudian juga diakomodasi. Ya, di kuliner dan lain sebagainya, transaksi itu juga bisa meningkatkan gairah itu. Tapi memang kuncinya kita sebetulnya berdasarkan data, kita target wisatawan Nusantara ini tinggi. Ya, kita dari 48 juta di tahun 2019 itu bisa sampai 62 juta. Nah, berarti kan keberminatannya tinggi untuk wisatawan lokal yang asal dari luar Jawa Barat maupun dari Jawa Barat. Kemudian juga Wisnusnya kita dari target 1.800.000 2.200.000. Ini juga tinggi juga. Tapi sekarang dalam situasi seperti ini, pandemi atau COVID-19 ini, kita utamakan dulu untuk yang wisatawan lokal yang akan bergerak ke tempat wisata. Nah, memang kita integrasikan tadi dengan hotelnya, dengan destinasinya, dengan homestay, pilihan kan semuanya untuk orang melakukan wisata ini pilihan. Dia bisa menginap, dia bisa sehari saja di sana, ya. Tapi kita melihat dari sisi akomodasinya. Gitu. Akomodasi nih. Ya. Pak Dedi, tadi Kang Dedi menyampaikan akan ada grid sale. Menarik nih Kang Yuki. Dari sisi akomodasi, dukungan akomodasi. Ya. Termasuk barangkali penyediaan bahan-bahan makanan. Ya. Dengan grid sale ini, dari sisi Pak Yuki, para penyedia itu? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Kita dukung dong program yang baik. Smiling West Java. Oke. Tapi artinya begini Kang. Banyak di situ para pengusaha katakanlah ya. Sekarang ini kan kehilangan sumber. Sumber untuk menyiapkan tadi akomodasi. Bagaimana membangkitkannya kembali? Saya pikir ada teknik atau trik tertentu? Kita hampir 3 minggu ini mulai pelan-pelan kan membuka diri. Ya. Memang kita udah lihat tuh permasalahan-permasalahannya di lapangan kurang lebih seperti apa. Ya, terutama misalnya kalau teman-teman usaha kecil ini kan berkaitan dengan modal kerja misalnya. Ya, pemerintah kan sedang menstimulus, fokusnya sekarang kan itu. Nah, menurut saya salah satu sektor yang harus didukung oleh pemerintah yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Karena dampaknya itu kalau dampak ekonomi ada sistemik gitu ya. Sistemik gitu ya. Nah, kalau ini tuh menurut saya akan memberikan dampak yang sangat multiplier efek dan yang paling penting di pariwisata ini langsung, Bang. Dirasakan semua pihak. Orang walaupun nggak menginap di Bandung, ya kan, tapi dia belanja di Bandung misalnya ini kebetulan. Dia pulang pergi kan. Nah, waktu dia berangkat dari Jakarta, mungkin dia mampir di salah satu perberhentian di Jalan Bebas Hambatan. Dia di Bandung juga pasti makan, pasti berbelanja, dia pulang, nggak ada ruginya juga. Saya pikir jadi setiap pergerakan orang itu akan memberikan satu peluang untuk pariwisata. Ya, dan saya nggak tahu, mungkin Kang Dedi ini lebih tahu gitu kan, 1 minggu waktu sebelum COVID ini, Sabtu Minggu berapa banyak mobil yang menuju Bandung.
Ya kan, sekarang kan kita bisa lihat aja. Tadi udah dibilang kan kualitasnya. Ternyata hotel saya baru, oh ya benar juga ya. Ternyata dibilang penuh itu karena ada aturan kesepakatan 50% itu. Tapi kan menurut saya itu udah sangat Ini memberikan soal kualitas bagus. nih, Kang Yuki. Menarik nih. Ini kan new opportunity. Ada sebuah transformasi di situ. Ya. Tidak saja soal ekonomi. Transformasi sosial budaya itu berkaitan dengan kebiasaan. Ya. Dulu hotel kita nggak mengenal tuh menyiapkan Ya. Wastafel, alat pembersih, sedang- wastafel. Nah, saya teringat kalau jalan ke luar negeri kira-kira begitu ya. Kita keluar dari hotel, ada tempat makan di luar itu sangat bersih gitu. Ya. Mereka diawasi betul, Kang Deddy. Nah dengan new transformasi ini, memungkinkankah masyarakat nanti sebagai pendukung pariwisata juga akan seperti itu nantinya? Ya. Soal kebersihan, soal kesehatan, bukan hanya cuci tangan. Ya. Tapi lingkungan mereka, orang belanja itu menyenangkan. Ya. Memungkinkan tidak Pak Deddy itu? Kita Ya. bangun kebiasaan baru itu. Ya memungkinkan ya, karena transformasi ini kan bertahap gitu Ya. kan. Yang memang tadi dari aspek ekonomi dirasakan, multiplier efeknya. Dari mulai hal-hal kecil di sektor pariwisata cukup dirasakan. Ya. Ya. Dari tukang parkir aja, begitu ada wisata baru di sana atau destinasi di kunjungan, tukang parkir sudah merasakan untuk tadi transformasi ekonominya. Ada dirasakan. perubahan sikap. Ya. Ya. Kemudian juga sama di sosial, terutama untuk masyarakat, pola sederhana. Tadi saya katakan di awal, perilaku hidup bersih sehat. Nah, perilaku hidup bersih sehat itu kita sudah lupakan biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang dengan adaptasi kebiasaan baru, kita memulai dengan itu. Ya, dengan melalui kebudayaan, dengan mindset kita rubah, dengan kebiasaan-kebiasaan baik ini, gitu kan. Nah, sekarang juga banyak ya masyarakat di sekitar perkotaan sudah memanfaatkan pekarangan ya untuk tadi nambahkan ekonomi dan lain sebagainya. Terus kemudian juga banyak sekarang beralih ke digital ya, digital semua untuk mempromosikan usaha dan lain sebagainya. Nah, ini ambil dari sisi positifnya menurut saya sehingga transformasi ini bisa bangkit lebih cepat menurut saya nantinya. Jadi opportunity-nya Ya. banyak sebenarnya yang bisa kita Betul. Tidak engage. mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Tidak Gitu. betul, Ya. betul. Ya. Tidak mudah, tapi tidak mungkin saja dilakukan. Ya. Memang ini butuh proses. Betul. Ya. Proses yang paling sulit ketika kita bicara new opportunity dengan transformasi dirasakan oleh Kang Yuki atau Kang Deddy di sisi apa kira-kira? Kadang-kadang masalah attitude kalau di kita. Ya. Ini yang paling sulit ya, Paling saya sulit, katakan paling ya. sulit nih. Karena ini suatu kebiasaan. Ya. Mohon maaf ya, tanda kutip jorok misalnya. Ya. Ini kan kita harus merubah pola gaya hidup Ya. itu gitu loh Ya. ya. Orang kita tuh kalau kebetulan keluar bisa tuh. Tapi kalau pulang suka balik lagi Balik ke lagi. habit asalnya gitu loh ya. Nah ini yang menurut saya melihat pemerintah, pusat, daerah ya tingkat 1, tingkat 2 kan sudah terus mengkampanyekan mengenai protokol kesehatan ini. Masa iya sih gitu nggak sadar-sadar gitu ya. Ya, Toh yang akan dirugikan kan masyarakat itu sendiri gitu loh ya. Dan kita dari pihak swasta ya kita melakukan protokol itu juga gitu loh. Ya ambil contoh misalnya bidang logistik ya. Ya bagaimana yang mengantarkan barang itu orangnya juga sehat. Ya mungkin dia lakukan juga pengetesan dan lain-lain. Nah protokol-protokol itu kan kita harus sepakati. Jadi kata kuncinya satu, disiplin. Dari sisi Kang Deddy, tadi apa yang paling penting dalam transformasi ini? Ya, New tadi kan opportunity merubah mindset ya. Ya. Merubah seseorang ini tidak semudah itu. Ya. Nah, maka dari itu kita lakukan sosialisasi tentang protokol kesehatan, sudah ada Permenkes 382 2020 tentang semua pola protokol kesehatan di masing-masing tempat dan lain sebagainya. Nah, itulah yang harus kita pedomani dan kita disiplin menurut saya sehingga orang akan merasakan karena sumber semuanya kekuatan itu adalah ada di situ dengan kedisiplinan menurut saya gitu. Itu yang kuncinya gitu sehingga pendekatannya ya protokolnya pasti akan diindahkan. Ya, Gitu. mengenai aturan-aturan Kang Deddy. Kalau pemerintahan kan biasanya ada norma-norma ya Kang Yuki, normatif sih istilahnya gitu ya. Dari sisi regulasi pemerintah daerah Jawa Barat mendukung ini, apakah akan merubah regulasi, menambahkan atau bagaimana? Ya untuk yang ini kan sudah inline ya dari pemerintah pusat, tinggal kita menindaklanjuti apa yang sudah diarahkan di dalam
peraturan menteri ini. Ya. Nah, kita siasati melalui surat edaran, nanti melalui keputusan gubernur, ya nanti juga ada peraturan bupati atau perwali, sehingga ini betul-betul untuk dipedomani oleh masyarakat juga gitu ya, untuk pelaku, untuk pengunjung, ya, kemudian juga masyarakat. Ini yang ditaati menurut saya sehingga perilaku ini berubah pelan-pelan. Makanya transformasi ini kan gitu. Itu yang kita lakukan. Ya. Oke. Di Jawa Barat nih Kang Deddy, yang dijadikan target utama selain 5 daerah tadi, ya, yang akan mulai muncul ke permukaan itu daerah mana, Kang Deddy? Kalau Ya boleh sekarang kami kan tahu. Yang kita sebetulnya ada beberapa pendekatan ya yang akan kita bangun di sektor pariwisata. Ada pariwisata tipe 1, tipe 2, tipe 3. Itu komitmen selama kepemimpinan Pak Gubernur 5 tahun ke depan. Ya. Jadi tipe 1 itu yang sudah ada tempat destinasi, kita rehabilitasi sedikit. Kemudian juga yang tipe 2 adalah kita membangun ya tempat destinasi yang sudah ada direhabilitasi secara bagus dan lain sebagainya. Ini bisa di era ini. Ya. Karena kan saya lihat ada realokasi itu anggaran. Ya, memang kita dilakukan realokasi dan refocusing anggaran. Tapi ya di sisi lain kita akan mencoba di tahun 2021 itu kita akan lakukan yang namanya bukan recovery lagi, tapi normalisasi. Dengan normalisasi ini kan kita bisa memulai terutama di sektor pariwisata ya. Nah, itu yang kita lakukan dalam hal kebijakan dan hal program yang akan kita lakukan di Provinsi Jawa Barat. Oke, ini makin menarik, kita bahas di segmen ketiga nanti. Kita istirahat sejenak.